Kelompok itu yang melihat bayangan dari atas mereka pun merasa bingung, dan pada saat Jin Seowon mendarat di hadapan mereka, dan pada saat mereka terkejut dengan kedatangan Seowon yang muncul di atas mereka, Seowon yang merasa kalau player yang memegang Healing Scroll adalah seorang mage, dia pun langsung menyerangnya untuk menghancurkan barrier yang digunakan oleh setiap mage, dan tepat setelah menghancurkan barrier mage tersebut dengan tinjuannya, pada saat Seowon akan melakukan serangan lanjutannya untuk menghabisi mage tersebut, mage itu pun langsung merapalkan sebuah skill fire-nya yang langsung diarahkan kepada Seowon yang ada di depannya itu. Seowon yang melihat itu pun dengan cekatan menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara, sehingga serangan strike dari fire itu pun mengarah ke rekannya dan mengenai telak rekannya tersebut, sehingga rekannya yang sedang mencoba menghilangkan api dari tubuhnya itu pun marah kepada rekan setimnya itu. Mage itu yang berkata kalau dia tidak mempunyai niat untuk menyerang rekannya itu. Setelah rekannya sudah menghilangkan api dari tubuhnya, mereka pun langsung berfokus ke arah Jin Seowon yang mencoba menyerang mereka secara sendirian. Rekannya yang menggunakan senjata kampak besar pun langsung menerjang dan melancarkan serangan dengan kampak besarnya itu. Namun Seowon masih bisa menghindarinya dengan cara menundukkan tubuhnya tersebut. Dan ketika player yang menggunakan kampak besar itu melancarkan serangan lanjutannya, Seowon yang berhasil menghindari serangan tersebut dan bergerak ke samping player tersebut, dia yang mengira kalau Seowon akan melancarkan serangan balik. Dia yang mencoba untuk menyerang Seowon terlebih dahulu pun mengibaskan kampak besarnya itu. Namun tak diduga, serangan yang bertujuan untuk membunuh Jin Seowon ternyata bisa dihindarinya dengan cara melompat ke udara, yang mengakibatkan serangannya itu mengenai rekan magenya. Mage itu yang bertanya apa yang sudah dilakukan oleh rekannya itu. Player yang menggunakan senjata kampak besar pun berkata kalau dia tidak sengaja melakukan serangan terhadap rekan magenya, karena tujuan aslinya adalah untuk menyerang Jin Seowon, tetapi Seowon masih bisa menghindari serangannya itu yang mengakibatkan mengenai rekannya tersebut. Mage tersebut yang tak mempermasalahkan hal itu karena alasan dari rekannya, dia pun meminta kepada rekannya untuk segera mencabut kembali kampak yang ada di tubuhnya tersebut. Namun Seowon yang sudah ada di belakangnya, dengan teknik Shattering Strike, dia langsung meraih kepala mage itu dan membenturkannya ke dada rekannya tersebut sampai hancur. Setelah melepaskan armornya untuk melakukan pertempuran sesungguhnya, Seowon yang melihat itu pun bertanya-tanya, apakah musuhnya itu memiliki weight debuff di armornya, dan melihat musuhnya itu melepaskan armornya tersebut, Jin Seowon merasa kalau musuhnya itu seperti karakter dengan strength yang sangat besar. Apakah dia akan mendapatkan sedikit kecepatan setelah melepaskan armornya itu? Namun, meski dia sudah melepaskan armornya itu dan melancarkan serangan dengan menggunakan kampak besarnya itu, Jin Seowon masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Pada saat Seowon sedang di udara, dia pun mencoba melancarkan serangan balik dengan teknik straight drop kick yang berhasil mendaratkan serangan tendangan ke leher musuhnya itu. Namun karena Seowon tidak bisa berbuat apa-apa selagi ia masih di udara, player itu yang mendapatkan celah untuk melancarkan serangan balik pun berhasil menebas Seowon yang masih di udara tersebut, sekaligus membuat bangunan itu terpotong karena serangan kuatnya itu. Tebasan tersebut yang ternyata itu hanya mengenai cloningan dari Jin Seowon. Seowon yang muncul di hadapannya pun berkata kepada player tersebut, kalau kekuatan besarnya tidak akan bisa menangkapnya dengan sangat mudahnya, dan dia yang mulai terpancing pun mencoba menyerang kembali Jin Seowon. Namun Seowon masih bisa menghindari serangan tersebut. Jin Seowon yang mencoba menyerang balik dengan menggunakan teknik penetrasi strike, serangannya itu bisa ditahan oleh kampak besar lawannya itu. Dan ternyata, tanpa sepengetahuannya, yang dilawan oleh player tersebut hanyalah cloningan dari Jin Seowon. Dan Jin Seowon yang ada di belakangnya, setelah mengumpatnya dengan menyebut musuhnya itu adalah orang yang sangat bodoh, dia yang berjalan keluar bangunan tersebut pun terlihat oleh musuhnya itu. Dan setelah keluar dari bangunan itu, Somun berkata kepada player tersebut, apakah dirinya mendengar suara retakan dari bangunan yang ia masuki, dan setelah menendang bangunan itu, player itu yang menyadari kalau bangunan yang ia masuki akan segera roboh. Dia yang masih merasa bingung dengan siapa yang ia lawan,
pada saat melihat ke arah lawannya itu dan ternyata itu hanyalah kloningan dari Jin Seowon. Dia yang terlambat untuk meninggalkan bangunan itu pun tertimpa oleh bangunan yang roboh tersebut. Jin Seowon yang bertanya-tanya siapa yang akan ditulis dari Lokil setelah reruntuhan bangunan itu yang berhasil membunuh kedua player yang ada di dalam bangunan itu. Dia pun merasa kesal dan sedikit menyayangkan tindakan bodohnya itu. Karena jika dia tidak mendapatkan poin kill-nya, Jin Seowon beranggapan kalau hadiah dalam menyelesaikan game tersebut akan berkurang. Dengan tereliminasinya kedua player tersebut di bawah reruntuhan bangunan, Jin Seowon yang mengira kalau chest dari mayat player tersebut juga akan ikut terkubur. Tak disangka chest dari mayat para player pun muncul tidak jauh dari posisi mayatnya itu. Dan Jin Seowon yang tak menyia-nyiakan waktunya untuk mengumpulkan jarahan dari player yang tereliminasi tersebut. Di dalam chest itu, Seowon berhasil mendapatkan item Gloves of Strength yang sedikit meningkatkan kekuatan dari si pengguna, dan Seowon, dia pun langsung memakai item tersebut yang dulu dipakai oleh player yang memakai senjata kampak besar. Jin Seowon lalu mencoba mencari item yang berharga dari chest mayat mage yang berhasil ia bunuh, dan di dalam pencariannya, Seowon pun merasa kalau dia mendapatkan jackpot yang sangat besar, karena chest dari mayat mage tersebut, Jin Seowon mendapatkan item berupa scroll yang bisa meledak, Curse Brooch, Philosopher's Stone, serta fragmen manual yang deskripsinya adalah buku manual yang judulnya hanya bisa diketahui jika 8 bagiannya telah terkumpul semuanya. Setelah memakai mage robe yang digunakan oleh mage tersebut, meski kegunaannya tidak ada sama sekali yang hanya bisa menghadang angin serta hujan saja, Jin Seowon yang memakainya untuk bisa sedikit melindunginya pun mencoba berencana untuk pergi dari tempat tersebut. Karena setelah membuat keributan di tempat itu, Seowon beranggapan kalau hal itu bisa menarik perhatian para player lain di sekitar tempatnya berada. Melihat zona terlarang mulai menutup secara perlahan, Seowon yang memulai dari area awal pun beranggapan kalau seharusnya ada beberapa player yang sudah berada di sisi lain. Dan setelah menandai tengah-tengah di peta untuk tujuan selanjutnya, setelah menjarah beberapa rumah penduduk yang tersisa tapi tidak menemukan item yang bisa ia ambil, Jin Seowon pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, dan di perjalanannya itu, meski jarak tujuannya cukup jauh, karena sudah terbiasa dengan teknik gerakannya, Jin Seowon berkata kalau dia jadi bisa bergerak dengan kecepatan yang berbeda dari game pertamanya. Setelah beberapa saat dan memasuki sebuah wilayah di peta tersebut, pemberitahuan sistem itu pun muncul dengan memberitahukan kalau Jin Seowon telah memasuki kawasan monster, dan sistem itu juga memberitahukan kalau di sebagian daerah di peta memiliki area spesifik di mana beberapa monster akan muncul, dan bahkan tipe monsternya juga bisa berbeda-beda. Jika bos monster yang muncul di peta tersebut dan Jin Seowon berhasil membunuh bos monster tersebut, sistem itu menyampaikan kalau Jin Seowon bisa mendapatkan item spesial dari jarahan monster yang ia taklukkan. Dan sebagai tambahan untuk monster biasa dan bos monster dari peta tersebut, sistem itu juga memberitahu Jin Seowon kalau buff saat melawan monster tersebut juga ada, yang bisa memberikan buff kepada player yang berhasil membunuhnya dalam jangka waktu tertentu. Tak berselang lama, Seowon pun mendengar raungan dari monster yang ada di sekitar tempatnya itu, dan ternyata, itu adalah monster yang berjenis wyvern serta ular-ular besar yang sedang bertarung dengan salah satu tim dari player yang mengikuti game tersebut. Salah satu dari mereka yang seorang mage, dia pun berkata kepada rekannya yang seorang warrior kalau dia akan menahan para monster dengan menggunakan skillnya itu, dan dengan kemampuannya itu, mage itu meminta kepada rekannya untuk melakukan pertarungan sedefensif mungkin dan setelah mengiyakan perkataan mage tersebut, pada saat pertarungan mereka sedang berlangsung, Jin Seowon yang melihat pertarungan mereka di atas bukit pun berencana untuk mengganggu mereka dan menyerangnya dengan senjata panahnya itu, dan setelah menargetkan salah satu dari mereka untuk ia bunuh, Jin Seowon pun langsung melesatkan tembakan panahnya itu yang melesat ke target yang sudah ia tandai. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.